Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat tani dan sahabat planter di seluruh Nusantara dan di seluruh mancanegara tentunya. Oke, salam sahabatan dan berduri ya teman-teman dan sahabat tani ya. Berjumpa lagi bersama saya Bang ABD tentunya di channel kesayangan Anda tentang vlog sawit dan vlog panen sawit ya teman-teman. Dan untuk edisi hari ini saya tidak panen ya teman-teman dan sahabat tani. Kita penjelasan sedikit ya teman-teman mengenai apa itu jenis kelapa sawit DXP Simalungun SMB ya teman-teman, sahabat tani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jenis kelapa sawit DXP Simalungun ya teman-teman. Dan di depan saya ini adalah jenis kelapa sawit DXP Simalungun SMB. Cara perawatannya mudah, kemudian cara pemupukannya itu cukup mudah juga teman-teman ya, dan penyemprotan akumulasi ya teman-teman, biasanya menggunakan dosis-dosis tertentu. Namun di sini saya hanya menjelaskan secara singkat bagaimana cara perawatan kelapa sawit dengan baik dan benar, kemudian cara penyemprotan, kemudian cara pemupukan menggunakan pupuk kimia teman-teman ya. Di sini tidak menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik teman-teman ya, tapi hanya menggunakan pupuk kimia. Oke, yang pertama-tama di sini di depan saya ini adalah jenis kelapa sawit DXP Simalungun SMB. Ciri-cirinya seperti ini, bentuknya seperti ini di depan saya, cukup lumayan lebat ya teman-teman sahabat tani. Di sini buahnya muter 2 tingkat karena kemarin-kemarin itu sudah saya panen-panen dan saya di blok ini cukup lumayan dapat banyak, cukup dapat banyak kemarin ya teman-teman sahabat tani. Kemarin saya di sini kalau nggak salah dapat satu basis ya, satu basis lebih kayaknya teman-teman ya. Dan untuk hari ini saya kayaknya agak kurang buahnya karena kemarin sudah saya agak press. Untuk buah hari ini itu agak kurang, paling cuma dapat 70-an tandan teman-teman ya. Dan untuk basis di sini ada yang 180 tandan dan ada juga yang 167 tandan ya. Untuk PJR-nya itu berbeda-beda, harga PJR berbeda-beda, dan jumlah tonasenya pun TM-nya pun berbeda juga teman-teman sahabat tani ya. Oke, ini buahnya muter ya, ini besar teman-teman ya sahabat tani. Ini pelepahnya bisa mencapai 5 jari tangan saya teman-teman ya. Ini sangat lebar sekali. Ini buahnya rata-rata untuk satu tandannya itu sekitar 10 kilo ke pucuk ya teman-teman, 10 kilo atau 12 kilo ke atas teman-teman ya sahabat tani. Ini untuk jenis varietas DXP ini di umur sekitar 6 tahun sampai 7 tahun sudah berbuah lebat seperti ini, dan sudah dilakukan pemeruningan juga teman-teman sahabat tani. Di sini untuk rotasi berikutnya itu harus dilakukan pruning karena di sini sudah mulai gondrong ya, sudah mulai gondrong. Tadi saya panen itu agak lumayan susah. Untuk besok lanjut lagi untuk rotasi pruning, tapi entah kapan ya untuk kembali rotasi pruning. Kita tunggu saja teman-teman sahabat tani ya. Dan untuk cara perawatan itu sendiri, perawatan sawit itu sendiri, yaitu yang pertama cara pemupukan sahabat tani. Di sini untuk dosis pemupukan untuk satu pokoknya itu biasanya menggunakan dosis timbangan ya. Biasanya untuk satu pokok itu di sini 4 kilo sampai 5 kilo ya teman-teman. Biasanya untuk satu jenis macam pupuk
Di sini biasa menggunakan pupuk mahkota, kemudian NPK, kemudian urea, teman-teman ya. Dan di sini kemarin juga menggunakan pupuk borat ya, yang warna putih seperti garam halus itu ya, teman-teman ya. Tahulah pupuk borat seperti apa. Kemudian untuk dosisnya itu biasanya untuk satu pokok, kalau di sini mungkin kalau berbeda tempat atau berbeda PT itu berbeda cara pemupukan ya. Karena untuk borat di sini biasanya dipupuk di sini ya sahabat tani, di batangnya. Kalau di sini itu biasanya menggunakan dosis 100 gram sampai 200 gram untuk satu pokok. Kemudian untuk campurannya itu biasanya hanya menggunakan pupuk mahkota saja teman-temannya, untuk mempercepat pertumbuhan buah dan batang, kemudian pertumbuhan pelepah teman-teman ya, untuk mempercepat kematangan buah itu sendiri. Kemudian untuk rotasi pemupukannya itu biasanya di sini 1 tahun 3 kali sampai 4 kali. Kalau di sini untuk pemupukannya biasanya 4 kali dalam 1 tahun ya sahabat tani. Kemudian di sini untuk penyemprotan seperti biasa menggunakan obat biru dan obat kuning. Dan untuk dosis saya tidak mengetahui cukup banyak. Biasanya untuk 1 tank itu biasanya menggunakan dosis sekitar 400 ml sampai 500 ml dicampur dengan obat akali. Itu biasanya untuk rumput-rumput yang susah mati, seperti rumput-rumput seperti rumput bambu itu ya teman-teman. Dan kemudian untuk perawatan pruning mungkin belum bisa dilanjut karena belum masuk rotasi pruning ya, seperti inilah teman-teman ya. Biasanya untuk rotasi panen di sini 8 hari sampai 9 hari. Biasanya dipercepat ya teman-teman. Kalau di sini sudah mulai banyak yang masak, biasanya walaupun hari Minggu itu masih tetap panen dan tetap produksi untuk menghasilkan buah yang maksimal teman-teman ya sahabat tani. Dan kalian bisa menanyakan pertanyaan tentang di video ini ya teman-teman. Kalian bisa mengajukan pertanyaan soal jenis kelapa sawit di XP Simalungun ini ya, seperti ini ciri-cirinya teman-teman ya, memiliki buah yang lebat. Karena di sini ada juga pokok kelapa sawit ya. Kemarin ada yang komentar minta divideokan untuk merekam seluruh batang-batang kelapa sawit di sini. Ya, ini saya videokan karena untuk kemarin itu belum ada curah hujan, jadi buahnya seperti ini. Dan ini mendekati bulan kemarau ya sahabat tani, jadi buahnya agak ngelandak sedikit, tapi sudah mulai berisi ya, lumayan. Ini buahnya muter sampai 2 tingkat. Kemudian di sini ada juga. Dan ini sudah mulai ada yang masak teman-temannya, sebenarnya sudah layak turun panen. Ini masih dibilang tergolong masih buah mangkal ya teman-teman. Dan untuk kemarin itu, rotasi yang kemarin itu ada juga buah yang cukup lumayan besar ya teman-teman. Kemarin itu sampai 3 tingkat untuk rotasi yang kemarin, karena sudah saya kurang-kurang atau sudah banyak yang saya turunkan, jadi buahnya agak mengurang ya teman-teman sahabat tani. Oke, mungkin cukup hanya ini saja review-review untuk di video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan motivasi bagi kalian yang mempunyai lahan sawit
di seluruh Nusantara teman-teman ya. Oke, sampai jumpa.